Terra Luna menjadi kripto paling banyak dicari di 14 negara bagian Amerika. Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Nah, di Crypto Daily Indonesia, Anda akan mendapatkan pembaruan penting apa yang terjadi di ruang di lingkup kripto setiap hari, apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Maka dari itu libatkan diri Anda dalam tim Crypto Daily Indonesia. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Kembali kita melihat global market cap today. Data dari CoinGecko mengalami kembali kenaikan dalam 24 jam terakhir di kisaran lebih dari persentase 2,84% dalam 24 jam terakhir di kisaran lebih dari 1,04 triliun US dollar global market cap data dari CoinGecko. Nah, kita merujuk pada Bitcoin. Saat ini Bitcoin dalam 24 jam terakhir pun masih juga mengalami kenaikan ya. Di sini kita melihat naik 2,9% di harga 20.778 US ya, mendekati kembali harga 21.000. Kita menunggu ya, memang walaupun di beberapa jam terakhir ya Bitcoin ini belum tembus di 21.000, tetapi saya pikir di akhir bulan Oktober ini kemungkinan memang Bitcoin ini akan selalu mengalami kenaikan, teman-teman. Kemudian kita melihat pada Ethereum. Ethereum naik 5,5% di harga 1.565 US dollar ya. Kalau kita pantau dalam 7 hari terakhir, kenaikan juga sangat tinggi pada Ethereum di kisaran lebih dari 21,9%. Bagi Anda yang melakukan pembelian di 1 minggu terakhir pada Ethereum, kalian profit 21%, lumayan teman-teman ya, dengan modal besar. Kemudian kalian profit lumayan besar juga modal kecil ya. Profit kecil juga seperti itulah situasi investasi, modal besar untung besar, modal kecil untung kecil ya. Itu pola kenyataan daripada dunia investasi. Kemudian kita melihat BNB ya, dalam beberapa hari terakhir memang BNB ini sudah mengalahkan kapitalisasi pasar dari USD Coin ya, stable coin USDC ya. Sudah beberapa hari terakhir memang saya pantau BNB ini selalu berada pada posisi keempat ya. Biasanya sih BNB posisi kelima, di bawah di atas di bawah ya BNB dibandingkan USDC. Saat ini USDC di bawah dibandingkan BNB ya, sudah berubah. Kapitalisasi pasar BNB mengalami kenaikan. Kemudian kita mantau ada XRP juga bull, kemudian Cardano 2,1% bull, Solana ya sideways 0,5%, kemudian Dogecoin. Wow, Dogecoin 6,2%. Sebenarnya ada fakta yang menarik tentang Dogecoin ini, tetapi pada video kali ini kami hanya berfokus membahas Luna Classic. Nah, mungkin di lain waktu ya kami akan bahas Dogecoin. Ada fakta menarik dibanding di belakang Dogecoin. Kenapa Dogecoin mengalami kenaikan ya? Tentunya tidak bergeser dari Elon Musk ya, karena kita mengetahui bersama dalam beberapa bulan terakhir, bisa dikatakan 1 tahun terakhir, Elon Musk itu mendukung daripada token meme yaitu Dogecoin ini, teman-teman semua. Nah, seperti inilah untuk Shiba Inu juga bull ya di 6,6%-an saat ini. Nah, kemudian kita melihat harga Luna Classic. Karena kita akan bahas Luna Classic, pemberitahuan terbaru tentang Luna Classic, maka kita melihat pembaruan harga Luna Classic dalam 24 jam terakhir di CMC. 24 jam terakhir mengalami kenaikan 2,09% di harga kisaran 0,002449 US dollar, sedangkan harga terendah dalam 24 jam terakhir ini ujung 2398 ya, harga tertingginya di ujung 2518 US dollar dengan volume 24 jamnya mengalami kenaikan 23% ke atas. Nah, di sini kita melihat chartnya ya di layar Anda. Time frame 1 day mengalami kenaikan kalau kita rubah dalam 7 hari. Nah, untuk 7 hari masih mengalami penurunan ya. Untuk Luna Classicnya 1 month untuk 1 bulan juga masih mengalami penurunan. Tetapi saya pantau di TradingView, teman-teman. Langsung kita buka ya. Nah, ini TradingView dalam beberapa hari terakhir konsisten Luna Classic selalu mengalami kenaikan ya. Pola candle bullish selalu terjadi dalam time frame daily saat ini kita melihat. Walaupun Anda lihat ya, saya tunjukkan kepada Anda yang ini, teman-teman semua. Dalam beberapa minggu terakhir ya, Luna Classic ini kinerjanya memang kurang baik ya, selalu mengalami penurunan. Trennya itu turun dalam beberapa minggu terakhir. Tetapi saat ini kita melihat di sini terlihat ya,
terlihat bahwa beberapa hari terakhir, 3 hari berturut-turut tepatnya semenjak 3 hari berturut-turut ya, dihitung dengan hari ini teman-teman ya. Nah, semenjak dari tanggal 25, tanggal 26, hari ini tanggal 27, masih menunjukkan juga pola candle bullish. Kita menunggu, semoga memang tentunya harapan Anda ya, orang-orang yang hold daripada Luna Classic ini pastinya mengharapkan Luna Classic terus ya akan mengalami kenaikan yang luar biasa pada mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, dan mungkin bisa mencapai harga ya di titik support yang ini teman-teman ya, kemungkinan ya itu tentunya di kisaran ujung 37 ya. Saat ini kan di ujung berapa nih ya, harga saat ini di ujung 24 sekian ya. Nah, kemungkinan memang ketika Bitcoin mampu mengalami kenaikan pula ya, kenaikan mungkin bisa tembus di 25.000 mungkin di akhir tahun ini. Nah, kemungkinan juga Luna Classic ini hal yang mudah saya kira untuk mengalami kenaikan di titik resisten garis kuning yang ini teman-teman ya. Di ujung sekitaran harga di ujung 37 sekian ya, seperti itu. Nah, kita langsung masuk berita hari ini datang dari Luna Classic. Seperti apa yang Anda tonton di video awal saya katakan, Terra Luna menjadi kripto paling banyak dicari di 14 negara bagian Amerika Serikat. Popularitas Terra melonjak di Amerika Serikat. Data menunjukkan 14 negara bagian Amerika Serikat tertarik dengan Terra Luna, sementara Shiba Inu adalah kripto yang paling banyak dicari di New Hampshire. Sejak pasar cryptocurrency runtuh pada bulan Mei ya, ini kita flashback kembali, mengingat kembali runtuhnya pasar besar-besaran di bulan April lalu, kemudian di bulan Mei menyusul runtuhnya Luna ya, ekosistem Luna Classic yang saat ini namanya ya, kemudian stablecoin UST menjadi USTC, kehancuran teman-teman ya yang terjadi pada ekosistem Luna. Saldo orang-orang dari jutaan dolar menjadi ratusan dolar teman-teman, bayangkan, karena penambahan supply yang terjadi pada Luna akibat daripada kesalahan algoritma daripada Luna itu, kemudian stablecoinnya. Nah, ini yang mengakibatkan runtuhnya daripada Luna ini. Nah, kita mengingat kembali ya, banyak orang mencari keuntungan dari jatuhnya harga dan berinvestasi dalam cryptocurrency tertentu untuk mengantisipasi pasar bull. Nah, memang ada beberapa orang ya, pada saat jatuhnya pasar bull, artinya pada saat penurunan di beberapa bulan terakhir ini, termaksud bulan ini teman-teman ya, penurunan kita masih berada di bear market ya. Kita masih berada di bear market. Apakah Anda salah satu orang yang melakukan pembelian aset kripto apapun, mungkin Luna Classic, Bitcoin, Ethereum, BNB dan lain sebagainya, karena saat ini kita berada di bear market? Apakah Anda salah satu orang, salah satu investor yang melakukan pembelian kemudian menunggu bull market berikutnya? Kita tidak tahu apakah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Apakah Anda masuk di dalam situ? Apakah Anda menunggu bull market berikutnya yang kemudian kalian take profit? Coba kalian tulis di kolom komentar aset kripto apa yang Anda beli. Meskipun ekosistem Terra jatuh, data Google Trend menunjukkan bahwa banyak orang Amerika masih tertarik dengan proyek tersebut. Menurut data Google yang dikumpulkan oleh Fintech Time ya, ini data dari Fintech Time, Terra Luna adalah cryptocurrency paling populer kedua di Amerika Serikat setelah Bitcoin. Artinya penelusuran pencarian di Google teman-teman ya, terbanyak setelah Bitcoin. Berdasarkan data, lebih dari 14 negara bagian di Amerika Serikat melakukan pencarian online untuk Terra, lebih dari cryptocurrency lainnya. 14 negara bagian yang menelusuri Terra Luna termasuk Alabama, Arkansas, kemudian California, Colorado, Georgia, dan lain sebagainya teman-teman ya. Di sini ada banyak termasuk New York ya. Kemudian juga ini apalagi ini Nevada dan lain sebagainya ya, ada beberapa negara. Studi ini menawarkan wawasan tentang di mana investor kripto Amerika berpikir untuk berinvestasi paling banyak dengan Bitcoin memimpin, tetapi Terra Luna diawasi dengan cermat karena berencana untuk kembali. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Luna ini ya, Terra Luna Classic ini mampu mengalami kenaikan yang sangat signifikan? Teman-teman semua bisa pulih kembali akibat daripada runtuhnya di beberapa bulan lalu? Coba Anda komen di kolom komentar. Menurut data yang diterbitkan oleh Launchburn, akun tidak resmi yang melacak semua
luka bakar lunch sekitar saat ini ya mencapai 24,14 miliar tera klasik dibakar. Dalam 24 jam terakhir yang terbakar mencapai 27,42 juta luna klasik. Ini dalam 24 jam terakhir semenjak di listingnya informasi ini, teman-teman. Nah, di sini kita melihat ada beberapa negara pula data cryptocurrency paling populer menurut negara sejak April lalu. Ya, di sini ada beberapa negara, Alabama ya, penelusuran ada Terra Luna, kemudian Alaska, Bitcoin, Arizona, Panchat, dan beberapa negara lain ya, penelusuran paling banyak termasuk ada sini Dogecoin, Terra Luna memang ya teman-teman terbanyak ya, kemudian ada Ethereum, Cardano dan lain sebagainya. Next, kemudian kita melihat pembaruan terbaru. Komunitas Terra Classic ya, komunitas Terra Classic harus segera mengharapkan DEX. Wow, komunitas Terra Classic mengharapkan peluncuran DEX pada ekosistem Terra Classic ini ya. Kita melihat anggota Terra Civita mengisyaratkan pengembangan Terra Classic DEX segera diluncurkan. Anggota grup pengembangan Terra Classic Terra Civita, Rex Yeller Billy, telah mengisyaratkan pengembangan pertukaran terdesentralisasi DEX, Decentralized Exchange, segera di jaringan Terra Classic. Mengisyaratkan hal ini dalam tweet kemarin. Ini tweetnya teman-teman ya. Ini tweetnya dikatakan, "Thank you all for your replies. Some great in this ya. It seems DEX will be pretty popular." Artinya terima kasih ya semua atas balasan Anda. Beberapa ide bagus sepertinya DEX akan sangat populer. Kemudian pernyataan itu muncul setelah dia meminta komunitas untuk menyarankan aplikasi terdesentralisasi DEPS yang ingin mereka lihat di rantai. Dari komentar DEX tampaknya sangat populer. Nah, rantai Terra Classic berada di puncak pembukaan kembali saluran inter-blockchain communication atau IBC. Nah, IBC ini mungkin di antara Anda ada yang tidak mengetahui IBC ini ya, yaitu Inter-Blockchain Communication atau sistem yang memberikan metode secara aman teman-temannya untuk menukarkan data antara dua blockchain yang berbeda. Mungkin ada di sini kan ada perbedaan blockchain antara Terra Classic dengan Luna 2.0. Saya kira kalian sudah mengetahui. Akibatnya, rantai akan sekali lagi dapat berkomunikasi dan mentransfer token dengan blockchain berdaulat lainnya di ekosistem Cosmos. Namun, prosesnya harus melalui pemungutan suara masyarakat terlebih dahulu ya. Memang dikedepankan lagi daripada hasil daripada pemungutan suara komunitas Luna Classic ya, masyarakat, artinya pendukung dari Luna Classic. Apakah memang mereka setuju dengan hal ini atau tidak, seperti itu. Pengembang populer Cosmos atau Jacob Gedikian mengungkapkan bahwa kode untuk membuka kembali saluran Terra Classic IBC sudah siap setelah pengembang menyelesaikan pengujian dan komunitas menyetujui validator dan menerapkan kode untuk membuka kembali saluran IBC ini. Perlu dicatat bahwa mengaktifkan kembali IBC adalah langkah besar untuk memperkenalkan kembali utilitas ke rantai dan salah satu tonggak utama untuk mencapai paritas teknologi dengan Terra 2.0. Hasilnya akan menjadi peningkatan signifikan dalam volume on-chain yang mengarah ke pembakaran yang lebih besar karena pembakaran pajak on-chain. Akibatnya ini membawa komunitas selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya, merevitalisasi rantai dan mengurangi kelebihan pasokan Terra Luna Classic atau Lunch. Jadi pasokannya itu kalau saya tidak salah 6,9 triliun pasokan ya. Memang saat ini ya diterapkan, di video kami sebelumnya juga sudah memberitahukan kepada Anda, biaya transaksi per on-chain sudah diturunkan yang awalnya 1,2%. Nah, karena 1,2% biaya yang sangat tinggi itu menurut komunitas, sehingga ini yang kemudian mengakibatkan turunnya volume on-chain, sehingga pengembang memutuskan untuk menurunkan biaya itu teman-teman menjadi 0,2% saat
ini, dan itu juga sudah ditanggapi oleh Binance dan beberapa exchange lainnya sudah menerapkan hal tersebut. Saya kira itu. Nah, teman-teman semua, ya mungkin itu dulu video kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda, memberitahu Anda informasi penting apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Maka dari itu, bagi Anda yang belum terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia, libatkan diri Anda dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa di video besar berikutnya. See you. Bye-bye. Bes.